Penyakit busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Ganoderma boninens merupakan penyakit utama kelapa sawit di Indonesia. Beragam penelitian menunjukkan bahwa penyakit ini merupakan penyakit yang kompleks. Dengan demikian, pengendalian penyakit busuk pangkal batang harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Saat ini, diperlukan tindakan pengendalian secara kuratif yang ramah lingkungan untuk melengkapi tindakan pengendalian secara preventif yang sudah diimplementasikan. Setelah melakukan serangkaian pengujian in vitro di laboratorium dan juga in vivo pada bibitan kelapa sawit, fungisida organik Ganor Plus yang mengandung organosulfur dan juga polifenol mampu menurunkan tingkat pembusukan jaringan pangkal batang bibit kelapa sawit dari 49,68% pada kontrol positif menjadi 21,69% hingga 26,11% pada perlakuan Ganor Plus. Formulasi Ganor Plus ini sudah kami uji simpan selama 1 tahun di dalam wadah tertembus cahaya dan juga pada suhu ruang, dan hasilnya tetap mampu menghambat 100% pertumbuhan koloni Ganoderma secara in vitro. Analisis kandungan fungisida organik Ganor Plus yang sudah disimpan selama 1 tahun tidak mengalami perubahan baik bau, kekentalan, dan juga kandungannya jika dibandingkan dengan saat dia diproduksi pertama kali. Berdasarkan hasil pengujian in vivo pada bibitan, kami melakukan optimasi formulasi Ganor Plus dengan meningkatkan konsentrasi polifenol menjadi 2% untuk menyesuaikan aplikasi pada skala lapangan. Formulasi ini memiliki aktivitas antifungal yang lebih baik dan digunakan pada pengujian skala lapangan. Pengujian lapangan aplikasi fungisida organik Ganor Plus dilakukan di beberapa kebun endemik Ganoderma dengan jenis lahan yang berbeda, lahan mineral, lahan suboptimal, dan lahan gambut. Pengujian dilakukan dengan memilih blok dengan kejadian serangan Ganoderma lebih dari 20%. Dan setelah itu kemudian dilakukan pengkategorian berdasarkan serangan, yakni gejala serangan ringan dan gejala serangan berat. Kriteria tanaman kelapa sawit yang terserang Ganoderma dengan gejala ringan ditandai dengan munculnya daun tombak minimal 2, tanaman mulai mengalami pelepas sengkleh. Selain itu, tanaman masih bisa menunjukkan produktivitasnya. Sementara pada tanaman kelapa sawit dengan gejala serangan kategori berat ditunjukkan dengan daun tombak yang lebih dari 3, tanaman atau pelepah tanaman mengalami sengkleh yang merata. Kemudian kalau kita lihat pada bagian-bagian seperti pangkal batang sudah mulai mengalami kebusukan dan muncul tubuh buah Ganoderma. Yang lebih besar dari itu adalah tanaman sudah tidak bisa berproduksi. Perlakuan yang diujikan adalah perlakuan 3 konsentrasi Ganor Plus yang diujikan terhadap formulasi fungisida Ganor lama dan juga kontrol. Selain itu, interval aplikasi dilakukan selama 1 dan 2 bulan sekali selama periode aplikasi 6 bulan. Setiap perlakuan terdiri dari 10 ulangan yang terdiri atas 5 pohon dengan tingkat serangan ringan dan 5 pohon dengan tingkat serangan berat. Metode aplikasi yang digunakan adalah dengan injeksi batang dengan 2 lubang pada setiap tanamannya. Posisi lubang injeksi lebih kurang 1 meter di atas permukaan tanah pada jaringan tanaman yang masih segar. Kemudian proses injeksi larutan fungisida organik Ganor Plus dilakukan dengan menggunakan pressure injector dengan volume injeksi 100 ml per lubang. Pengamatan dilakukan hingga 9 bulan setelah aplikasi. Parameter yang diamati adalah perubahan status kesehatan tanaman berupa bertambahnya atau berkurangnya tubuh buah Ganoderma yang muncul pada tanaman, membukanya daun tombak yang ada pada tanaman, serta areal kebusukan yang diakibatkan oleh serangan dari tubuh buah Ganoderma itu sendiri. Dan perubahan tingkat serangan penyakit berdasarkan scoring. Ergosterol merupakan komponen penting pada membran sel fungi, mirip dengan kolesterol pada hewan.
Pengambilan sampel jaringan batang untuk pengujian ergosterol dan enzim dilakukan di sekitar lubang injeksi dengan kedalaman 10 sampai dengan 15 cm dengan menggunakan bor tanaman. Pengambilan sampel jaringan batang tersebut dilakukan pada 3, 6, dan 9 bulan setelah aplikasi pertama, sebanyak 3 ulangan untuk masing-masing perlakuan. Hasil sementara aplikasi di lapangan menunjukkan bahwa 5 bulan setelah aplikasi pertama, aplikasi Ganor Plus berpengaruh signifikan terhadap jumlah daun tombak per tanaman. Terdapat adanya tren penurunan gejala serangan penyakit busuk pangkal batang yang ditandai dengan berkurangnya jumlah daun tombak per tanaman di seluruh lokasi pengujian. Aplikasi fungisida organik Ganor Plus juga mempengaruhi tubuh buah Ganoderma. Tubuh buah Ganoderma menjadi kering dan menghitam dalam kurun waktu 1 bulan. Pengamatan di lapangan akan terus dilanjutkan hingga 9 bulan setelah aplikasi pertama. Pengujian aktivitas enzim lignolitik pada 3 bulan setelah aplikasi pertama menunjukkan bahwa jumlah enzim lignolitik yang terdeteksi dari ekstrak jaringan pangkal batang tanaman kelapa sawit yang diberi perlakuan Ganor Plus itu lebih rendah dibandingkan dengan kontrol. Rendahnya jumlah enzim lignolitik ini diduga berkorelasi dengan penurunan aktivitas metabolisme Ganoderma boninensis. Meskipun demikian, masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah enzim lignolitik ini, seperti kondisi tanaman inang dan juga virulensi dari Ganoderma boninensis itu sendiri. Pengamatan juga dilakukan terhadap kandungan ergosterol pada jaringan pangkal batang kelapa sawit yang saat ini masih dalam proses analisis. Pengujian-pengujian ini kami harapkan dapat memberikan gambaran mengenai respon aplikasi Ganor Plus terhadap Ganoderma. Mengingat penyakit ini termasuk cryptic disease yang sangat sulit untuk mengevaluasinya secara kasat mata. Pengujian lapangan menjadi faktor kritis dalam pengembangan fungisida organik, sehingga diperlukan pengulangan yang dilakukan di berbagai lokasi lain untuk mengevaluasi efektivitas dan juga stabilitasnya. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengendalikan penyakit busuk pangkal batang di masa depan.